Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Ngider, ngobrolin pemilu dan demokrasi yang akan membahas seputar informasi kepemiluan secara mendetail dan menyeluruh. Hari ini kita memasuki episode baru dari podcast Ngider. Bersama saya, Elisa Fiariski, yang akan menemani sebagai host di acara podcast Ngider kita kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu baru kita, yaitu ada Bapak Rustam Ibnu SH sebagai anggota KPU Kepulauan Seribu yang merangkul divisi hukum. Selamat datang Bapak di podcast Ngider. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat datang Elisa. Selamat datang juga Pak. Nah, ini kan di bulan Juni ini kan udah memasuki tahapan pemilu ya Pak. Justru kita harus menjaga kesehatan kondisi fisik kita, mental kita. Apalagi dan juga 20 bulan sebelum hari pemungutan suara nih ya Pak. 571 ya? Iya, benar. Pastinya di tahapan-tahapan pemilu ini juga ada banyak kegiatan, agenda-agenda ya Pak, yang dilaksanakan dalam tahapan pemilu, termasuk di divisi hukum itu sendiri Pak. Oh iya dong, melekat kan? Iya, benar, menyelimuti. Pak. Betul Pak. Selanjutnya nih Pak, dalam proses pelaksanaan pemilu dan pemilu kada, tentu saja akan muncul permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Menurut Bapak, apa saja permasalahan hukum yang sering terjadi sepanjang proses penyelenggaraan pemilu? Itu biasanya paling sering adalah pertama kalau dari pidana ya. Kalau dari pidana itu biasanya pendaftaran hak pemilihnya, menghilangkan hak pilih. Nah, kalau dari segi administrasi mungkin proses administrasi tentang verifikasi peserta pemilu. Nah, itu lebih sering tuh di tahapan-tahapan awal ini. Serta kayak DPT, coklit. Nah, itu pasti permasalahan-permasalahan hukum banyak di situ di awal. Kalau nanti lebih ke ujungnya itu ada lagi namanya yang paling sering itu lebih ke hasil pelisian hasil. Iya, karena kita ini kan di sini buat mencetak penguasa baru. Iya, betul. Nah, selain itu, selama proses hingga pasca pemilu, pasti kan terkadang banyak banget Pak sengketa-sengketa dari mulai peserta pemilu, penyelenggara pemilu, bahkan masyarakat umum sendiri, itu bisa terjadi di pemilu. Bisa Bapak beritahu kita apa saja jenis sengketa-sengketa yang terjadi dalam pemilu Pak? Jadi gini, dalam pemilihan dan pemilu itu terjadi sengketa pertama administrasi, kedua sengketa tentang perolehan hasil suara, ketiga sengketa pidana, keempat sengketa kode etik untuk penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi seperti itu, kita bagi dulu ya, empat pelanggaran pelanggaran itu. Baru nanti kita mau satu-satu nih, Mbak Elisa, teman-teman maunya apa dulu nih yang mau kita buka gitu kan? Apa dari administrasi dulu, apa dari perselisihan hasil, apa dari pidananya, atau kode etik untuk penyelenggara gitu kan? Misalnya kita urut nih. Tahapan sekarang itu kan lebih ke administrasi ya, administrasi awal nih. Misalnya partai politik yang tidak puas dengan ketentuan keputusan ya, persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Nah, itu kan bisa mengajukan keberatan administrasi ke Bawaslu. Nanti Bawaslu yang akan mencatat keberatan itu dan mereka yang akan melakukan sidang adjudikasi. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau untuk sengketa hasil itu setelah pemilihan. Pasca pemilu nih Pak? Iya, setelah pemilihan ya, bukan pemilu, pemilihan. Iya, pemilihan. Jadi berarti setelah rekapitulasi suara atau gimana Pak? Iya, setelah muncul rekapitulasi hasil suara, nah itu digugatkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang paling sering terjadi. Banyak ya Pak? Banyak. Karena itu kan terkait penguasa baru ya kan, kita mencetak penguasa baru, makanya kita sebagai penyelenggara dituntut harus netral gitu, harus berintegritas lah, seperti itu. Jadi itu Mbak Elisa, itu gambaran kecil tentang sengketa yang ada dalam pemilu ya Pak? Yang ada dalam pemilu.
Selanjutnya nih Pak, tentu kan banyak sengketa-sengketa ini juga harus diselesaikan ya Pak. Iya. Boleh tahu nggak sih Pak bagaimana proses penyelesaiannya dan siapa lembaga yang berhak memutuskan sengketa-sengketa tersebut? Nah, jadi gini, kita awal kembali lagi, karena tadi kan sistem apa yang diprosesnya, sekarang sistem penyelesaiannya. Kita mulai dari administrasi. Administrasi itu peserta pemilu yang berkeberatan dengan hasil-hasil administrasi yang mereka peroleh, itu bisa mengajukan keberatan ke Bawaslu. Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Sama juga penyelenggara. Nah, untuk pidana, karena pidana itu kan di tengah-tengah tahapan juga dapat terjadi pidana. Kayak misalnya kepala daerah membantu salah satu calon, terus seperti menghilangkan hak suara, membuat keterangan palsu, data diri palsu. Nah, itu kan bisa dipidana tuh. Nah, itu tahapan-tahapan awal tuh dalam masa coklit dan pendataan DPT. Itu di awal-awal. Nah, itu pidana itu bisa kita laporkan kalau belum berubah ya undang-undangnya, itu masuk ke Gakumdu. Gabungan Tim Hukum Terpadu. Jadi itu terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Seperti itu pidananya. Jadi teman-teman bisa melaporkan itu gitu loh. Walaupun itu bukan wewenangnya KPU, tapi sama penyelenggara juga, mereka kan Bawaslu. Iya, biar tahu nih, biar tahu. Jadi jangan kalau ada hal-hal pidana melapor ke kita. Ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan coba koordinasi antar sesama penyelenggara. Berikutnya itu adalah perselisihan hasil. Iya. Nah, ini yang krusial sekali nih, karena menentukan siapa yang akan menjadi penguasa, ya, siapa Pemimpin yang akan selanjutnya. menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, itu biasanya setelah pemilihan nanti akan muncul rekapitulasi, dan ketika peserta pemilu tidak sesuai dengan bukti dia dengan direkapitulasi, silakan mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang nomor 7 2017. Mereka lihat pedoman gugatan di situ, serta aturan-aturan dari MK seperti apa, jangka waktu masukan gugatannya seperti apa. Nah, itu bisa dibaca di situ, semuanya kelihatan jelas. Nah, setelah beracara di MK, MK memutuskan hasil dari perselisihan suara itu. Siapa yang benar lah dengan jumlah suara hasilnya itu. Iya. Jadi seperti itu. Dan ini kalau kode etik buat kita penyelenggara nih. Artinya kalau penyelenggara, mohon maaf ya, tanda kutip, ada penyelenggara yang tidak netral. Nah, terus ya bandel. Kalau bahasa Jakarta kan Betawi, bangor, ya kan, bangor kan. Nah, jadi kalau yang bangor-bangor itu nih, bisa masyarakat atau siapapun yang melihat, nah, bisa melakukan gugatan ke DKPP. Iya, Dewan Penyelenggara Pemilu gitu loh. Jadi di DKPP itu memproses laporan dari masyarakat, aduan dari masyarakat tentang hal-hal yang dilanggar oleh penyelenggara pemilu. Nah, mungkin ya saya nggak memberi contoh lah, banyak lapelnya, nanti teman-teman bisa baca di Undang-Undang 7 itu apa saja yang pelanggaran pemilu yang dilanggar oleh penyelenggara. Nah, itu bisa diadukan di sana, diproses sidang adjudikasi, hasilnya mahkamah berpleno. Nah, nanti di hasilnya apa direhabilitasi atau dikasih sanksi seperti itu. Nah, sanksi semua segala macamnya itu tergantung putusan DKPP, gitu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya. Misalkan nih Pak, kita penyelenggara pemilu melihat juga penyelenggara pemilu lainnya itu melakukan pelanggaran kode etik. Itu kita bisa nggak sih Pak melapor ke DKPP, atau memang harus masyarakat umum yang melapor ke DKPP itu Pak? Bisa. Oh, bisa. Bisa juga. Siapapun bisa melapor. Tanpa kecuali Bu. Bisa melapor ke DKPP ya. Jangan jadi mentang-mentang temen nih, iya, ya iya, sama-sama temen. Sama-sama temen. Bisa juga mungkin maaf ya, ada apa sih namanya,
kayak permusuhan lah hubungan di tidak dalam baik iya lah hubungan ya, tidak dalam baik pekerjaan. dalam pekerjaan. Nah, jangan sampai sih cuma gara-gara hal seperti itu kita punya DKPP, apa-apa DKPP. Nah, lebih baik dibicarakan terlebih Secara dahulu. langsung Ya, profesional lah profesional. dalam bekerja. Begitu juga masyarakat lah, saya mengimbau ya sama juga, jangan apa-apa lapor. Coba datang temui kita, ini kan orang timur ya, ada ketimuran gitu loh. Diselesaikan dulu, dipertanyakan, kalau emang jawabannya tidak memuaskan ya monggo dah selesaikan dengan lembaga-lembaga terkait yang untuk menyelesaikan itu semua. Selanjutnya Pak, dalam pelaksanaan pemilu apa saja yang termasuk dalam tindak pidana nih yang tadi Bapak sudah sebutkan dalam pemilu ya. Kemudian apakah tindakan tersebut bisa dilaporkan? Jika iya, maka bagaimana proses pelaporannya dan pihak mana saja yang ikut terlibat di dalamnya? Jadi gini, kalau pidana itu sebenarnya saya bukan angkat dan tidak mau bertanggung jawab tentang hal itu, karena ini kan kita KPU ya. Kita KPU, kita bukan Bawaslu. Nah, itu lebih ke penanganannya di Bawaslu. Seperti itu. Nah, untuk pelaporannya mungkin saya cuma bisa memberitahu ke teman-teman, nanti kalau pas sudah tahapan itu akan terdiri ada namanya pos Gakumdu. Nah, bisa langsung datang ke pos Gakumdu, bawa laporannya, bawa alat buktinya, bawa saksinya. Kalau pidana kan harus memenuhi, ada bukti, ada saksi, ada korban, ada kerugian. Nah, kalau itu udah dianggap memenuhi unsurnya semua, ya monggo, silakan laporkan. Gitu. Selanjutnya, kita juga mau tahu nih Pak, apa saja macam-macam bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Kemudian siapa lembaga yang berwenang dalam memutuskan pelanggaran tersebut? Ya, jadi gini, kalau pidana itu peradilan umum memutuskan bersalah atau tidaknya. Nah, kalau administrasi itu yang bersalah atau tidaknya memutuskan adalah Bawaslu. Kalau perselisihan atau kegiatan penyelenggara yang dianggap tidak sesuai, bisa juga kan ke Mahkamah Agung. Dia memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan ini tuh bisa masuk kategori sanksi atau enggak. Nah, bisa juga tadi ke DKPP. Jadi penyelenggara yang melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang laporan ke DKPP. DKPP menilai dah tuh, memutuskan. DKPP itu kan putusannya final dan mengikat. Artinya ketika kita disanksi, mohon maaf ya, sambil contoh pemberhentian, ya mau nggak mau kita diberhenti. Jadi kita sebagai penyelenggara tidak semerta-merta dengan segala haknya ya, nggak bisa merubah lah, bisa ini enggak. Kita diawasi kok, ada Bawaslu. Kalau berbicara kode etik, kita punya DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi buat kita gitu. Jadi masyarakat, teman-teman jangan berpikiran wah apa bisa nih, ya enggak, namanya KPU bisa nih merubah suara, merubah ini, bebas gitu kan. Mentang-mentang kita penyelenggara gitu. Iya gitu, nggak semudah itu gitu. Kita juga diawasi. Iya, enggak. Kalau bahasa ini nggak semudah itu Ferguson ya nggak? Iya benar, tidak semudah itu Ferguson. Kita juga diawasi banyak lembaga gitu ya Pak. Iya, ada sanksi juga yang menunggu kita. Gitu. Ada peradilan umum, MK, iya. Bawaslu sampai DKPP iya, juga. ada semua. Selanjutnya terdapat 3 lembaga primer dalam penyelenggara pemilu Pak. Ada KPU, tentu saja kita kan sebagai penyelenggara, Bawaslu dan DKPP. Itu kan intinya nih dari penyelenggara pemilu. Namun pada akhir pelaksanaan pemilu, lembaga mana yang berwenang dalam memutuskan hasil pemilihan umum itu sendiri Pak? Nah itu kembali lagi, kalau hasil itu kan ke Mahkamah Konstitusi ya, gitu. Rame lah pokoknya nanti itu kan. Karena kan takutnya ada perselisihan dulu gitu kan, nggak lancar-lancar banget. Tapi iya gitulah, kejadian-kejadian yang sering terjadi nih selama masa perolehan suara itu, walaupun sudah jelas hasilnya walaupun sudah ada lembaga yang menangani lembaga tentang hasil yang tidak sesuai atau dianggap tidak sesuai oleh peserta pemilu, itu kan bisa tuh datang ke MK. Tapi ini kenyataan di lapangan itu saling serang, masih menggunakan kekuatan
kekuatan yang sifatnya saya punya kekuatan kok gitu kan, segala macam. Termasuk kita pernah jadi korbannya juga ya kan, penyelenggara. Nah, saya berimbau sih peserta pemilu ya gunakanlah lembaga-lembaga terkait untuk menyelesaikan semua segala sesuatu prosesnya. Seperti itu. Langsung ke MK gitu ya. Iya, Jangan langsung ke membuat MK. keributan yang Iyalah. tidak lah. Masa udah masalah ntar masalah lagi ya. Iya betul. Masyarakat bahkan KPU sendiri juga jadi terlibat. Korban kena kan imbasnya, udah ada jadi kan korban. berita-beritanya kan Bener banyak itu, korban. Pak. Penyelenggara sampai ada yang meninggal, yang mohon Iya. maaf ya kan. Meninggal. Jadi kita sudah berkorban capek, berkorban tenaga, pikiran, termasuk semua segala macamnya ya nggak? Keluarga kita tinggal kan Iya, selama betul. tahapan Lama kan itu, Pak. 1 kali 24 jam kali 9 ya, dan Iya. kali 7 9 ya. Dari sini. Jadi nggak pulang-pulang tuh kita. Tuh, Ya, jadi kayak Bang Toy itu nah, keluarga tuh Pak. jadi kita jangan sampai ya peserta pemilu juga, masyarakat juga memaklumi itu. Kita sudah berkorban, tenaga semua segala macam. Ya kalau emang nggak percaya dengan hasil itu, silakan ada lembaga berwenang. Kalau nggak percaya dengan hasil administrasi yang diperoleh oleh peserta pemilu, ada lembaga berwenangnya juga kan seperti itu. Artinya sekarang gampang kok, tinggal buka Google. Kalau zaman dulu kan susah, beli koran keluar duit, ya nggak? Terus Sekarang ya, akses beli gampang. buku, ya nggak? Buku setebel ini kan mahal. Kalau sekarang tinggal buka Google, klik tentang sengketa pemilu apa aja ada semua, keluar langsung. banyak. Itulah. Untuk Bapak Rustam nih, kira-kira ada closing statement nggak sih Pak yang mau Bapak sampaikan untuk teman-teman pulau bahkan masyarakat umum di episode podcast kita kali ini? Oh, jadi gini, saya mau berstatement tapi tidak mau menggurui, karena kalau saya menggurui ntar disangka kita ini ya nggak gimana ya. gitu kan. Intinya sih gini, setiap sengketa dalam proses pemilu dan pemilihan itu sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang memutus segala sesuatunya. Jadi buat teman-teman, kalau mengikuti tahapan serta menjadi peserta pemilu, entah itu kecewa dengan hasil administrasi, entah itu ada pelanggaran pidana, entah itu perselisihan hasil, mohon melalui lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk berdasarkan undang-undang. Jangan lagi ada keributan. Jadi kita ya walaupun ini kita berbicara sengketa, saya berkampanye damai ya. Iya betul. Jangan ada keributan. Selisih hasil selesaikan. Selisih administrasi selesaikan di lembaga. Melihat kecurangan dan pidana selesaikan juga sesuai lembaganya masing-masing. Saya kira itu aja, Mbak El. Berarti kita dapat simpulkan ya dalam bincang-bincang kali ini, pemilu bukan hanya sekedar pesta demokrasi saja, namun dalam pemilu juga sangat rawan hadirnya sengketa, lalu perselisihan, pelanggaran, bahkan dalam pelanggaran administratif maupun kode etik dan gratifikasi. Peran divisi hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas dari tahapan pemilu sendiri, bahkan sebagai penengah kasus-kasus yang terjadi dalam rangkaian pemilu. Oke, baik, podcast kali ini selesai. Terima kasih Bapak Rustam sudah bersedia hadir dalam podcast kita kali ini dan mengisi acara untuk episode kali ini. Terima kasih Mbak El. Saya juga masih banyak belajar. Betul, Pak. Kita semua masih banyak belajar. Iya. Mudah-mudahan kita selalu berintegritas. 24 jam melayani, bahagia. Dan juga menyukseskan untuk pemilu serentak di 2024. Sekian episode podcast kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, serta share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Kepulauan Seribu. Sampai jumpa. Halo.